Kembali lagi di Gunars Podcast bersama Ica, Icam, dan juga Icanya nggak ada ya? Icanya kita ubah. Nah, jadi berubah. Ilham. Ica kali. Aduh. Ica kali. Ini bisa Ada- dari Ica, Sanskui kan. Ica, Isan. Ada Sansquiz dan juga Mas Tama dari United Way. Izin bertamu. Nah, ini sengaja kita undang karena nanti kan tim kalian mau bertamu ke kandangnya kita. Leg pertama kan kita dijamu. Oh iya, Udah iya, dijamu, dikasih sundulan manis Calafiori, dikasih manis-manis, main MU bagus. Alhamdulillah. Yang ngasih main bagus udah hilang. Banyak yang berubah, Pak. Iya benar. Itulah rezeki. Gimana tuh? Kalau bukan punya kita dikejar kayak apa nggak akan dapat. Benar. Meskipun jalannya mulus, kalau emang bukan punya kita ya udahlah. Gue takut arahnya nih. Udah 3 musim gitu begitu mulu kan. Cerita ini 3 musim nih. Bridging mau ke situ. Ngejar, ujung-ujungnya bukan punya kita. Aduh, anyep. Tapi lebih tepatnya kita nanti hari Minggu akan bertemu MU dan Arsenal di Emirates Stadium. Yes. MU dengan gairah baru, pelatih baru. Ya sebenarnya lama rasa baru itu beda tipis lah ya. Dan ini pelatih yang unbeaten kalau lawan tim besar, Pak. Unbeaten. Ya waktu jadi interim udah pernah ketemu sama kita loh, Pak. Iya. Match terakhirnya kayak gitu. Oh, match terakhir kayak gitu ya? Ya, match terakhir kayak jadi caretaker. Sebelum diganti oleh Sebelum Kalau diganti Romani. bukan. Ragnik nggak sih? Diganti Ragnik, iya Ragnik. Ragniknya nonton itu di stadion. waktu Ya itu. dia interim dari transisi oleh ke Rangnick. Tapi di era itu sebenarnya lu setuju gak sih Ragnik yang akhirnya nge-take over MU? Enggak, kan emang kalau nggak jadi ada pelatih opsi. enggak, Sebenarnya karena nggak kan- ada opsi kan. Benar. At that time nggak ada opsi dan dia mau ngisi sampai akhir musim kan. Kalau nggak salah Ragnik tuh. Ya, habis itu kan dipromosiin jadi direktur apa ya dulu dia. Awalnya justru malah jadi direktur football dulu, tapi malah jadi pelatih, nggak tahu tuh gimana ceritanya. Gitu. Udah aneh Plot dah. twist sama tim ini. Aneh dah bagi-bagi kursi. Ya, nggak usah sampai situ. Dari pertama di musim ini sampai sekarang aja, United perubahannya udah kayak Iya, perubahannya bener, banyak bener, banget. Tapi yang ke arah positif sekarang. Amin, semoga Iya, udah iya. berubah penjaga gawang. Jelas penjaga gawang berubah. Iya, bener. Pelatih berubah. Leg pertama masih Baindir tuh. Masih main dia, Iya. blunder tuh, blunder Bener, dikit bener, dia. Tapi ini menghadapi Arsenal, ya kan? Sebenarnya jujur gue pribadi ya, ngelihat Arsenal United lawan City kemarin, itu gue agak gemeter dikit. Wah, bohong aja ini. Enggak, gaya mainnya itu, gue ngingetin waktu City ketemu Arsenal di yang satu sama di Emirates. Ya, jadi waktu itu ya emang Arsenal kan udah terkenal lah harambol kan lawan City. Jadi kayak si Guardiola udah nyiapin gaya main yang spesial buat City lawan ketemu Arsenal. Mirip banget. Ya. Mirip banget, literally mirip. Jadi emang ngandelin White, Ya. terus ngandelin once Arsenal nyerang gagal, counter attack kan kebobolan kita mahalan. Ya, betul. Cuman Arsenal juga dapat bekal bagusnya lawan Inter tuh aku cukup lihat highlightnya juga bukan tim inti padahal. Iya. Nah, sebenarnya kita kalau UCL itu juga bisa gak usah masuk hitungan karena lawannya tempat latihan kita doang. Itu Jadi dia. kalau mau ngambil Terus referensi sebenarnya gue gak dari nyaman nih. Premier League. Kita ngobrol mulai dari puji-pujian nih kayak ke rumah kamu minjem duit. Gini Pak, harusnya Bagus kayaknya karirnya bagus sekarang ya Pak, gini gitu-gitu. Masa sih mesti Endingnya di- gue curiga nih. Saya lihat kemarin habis beli kulkas apa. Iya. Kayak ada paket ya. Tapi maksud gue dari Amorim, Fletcher, Carrick ini tiga-tiganya transisinya beda-beda. Fletcher mungkin apes MU resmi cuma satu kompetisi season ini ya. Iya, benar. Jadi harusnya sebenarnya dari segi kebugaran bisa lebih bugar. Cuman kalau gue dengar karena kita satu rumah, FSMU mereka mainnya jam 3 pagi mulu. Apakah iya Pak? Jam 3 pagi mulu? Ya karena kita nggak ada jadwal jam segitu. Dikasih lah sama FA. Gitu. Ya lebih yang ngerasain dah lu begadang. Iya bener. Orang begadang jam 3 pagi itu biasanya kalau Rabu, Kamis. bener. Nah, kita setiap Premier League selalu ya. weekend ya. Nggak, bahkan nggak weekend. Senin, kadang Selasa pagi, Oh, Selasa subuh. iya, penutup game week Iya, tuh biasa. nggak jelas banget. Bahkan bukan weekend. Arsenal dapat setengah 8 cuma pas lawan MU 17 Agustus itu. Iya, itu Iya, aja. betul. Itu paling MU udah 2 kali sama City sama Arsenal. Iya. Big match dua-duanya.
Jadi ya terlepas dari apapun itu, lu gimana mandang pertandingan nanti hari Minggu? Sebagai fans MU setelah Carrick menang lawan City, rasa percaya diri lu seperti apa coba? Ya menurutku match lawan City bukan tolak ukur yang bisa dipegang untuk match-match selanjutnya ya, karena mungkin ada faktor refreshment yang kayak lu kalau masuk kerja kantor baru gitu dah, jadi ya ada kayak wih gitu, terus mereka juga mungkin ada rasa tertekannya ketika sama si Amorim. Ini dapat manajer baru yang mungkin instruksinya lebih jelas, cara Jadi Amorim nggak jelas. Ya? Lebih bisa dipahami pemain. Lebih bisa dipahami pemain. Lebih bisa dipahami lah. Ya, bisa dipahami. Oh, gitu. Mungkin bahasa Portugis susah kali ya, nggak semua orang ngerti. beda. Cuma Bruno Dalo yang ngerti kali ya. Bahkan Dalo yang ngerti aja main begitu kan. Bagaimana Bapak pembela Dalo garis keras? Dia kartu mati, bro. Nggak bisa itu udah semua match dari Mourinho dia loh. Iya, Ada aja ya. Ada mulu selamat dia. Nggak tahu amalan apa yang dia buat. Secara selamat. Ya, jadi menurutku lawan Arsenal juga akan lebih berat karena ya yang ini dilihat Arsenal udah ngelihat gimana cara main United yang baru ketika lawan City. Kan salah satu privilege ketika lawan City adalah nggak tahu nih Carrick mau main kayak gimana. Mungkin itu yang jadi kebingungan Pep. Bahkan fansnya juga tiba-tiba line up keluar juga bingung. Lah ini Bumo di mana? Ternyata dari false nine. Dorgu di mana? Jadi left midfield. Dalo di mana? Oh masih main Dalo. Ada mulu sih pria Portugal itu. Lu gimana, Sans? Kalau gua sih sebenarnya sama, gua nggak berekspektasi tinggi, tapi ngelihat gimana United kemarin main, lumayan ada, kayaknya bisa dah. Spark kecil aja. Ada. Ini baru fans MU ada nih. Ini keluar. Setidaknya tuh ada perlawanan. Nggak boleh. Mas Tama tuh kurang terlalu realistis. Nggak boleh. Si Arsenal doang yang main gitu. Seenggaknya harusnya United ada perlawanan. Dan gua sih berharap semoga 1-0-nya di Old Trafford bisa dibalikin lagi di Emirates dengan 1-0 juga. Kalau gua. Di Old Trafford soalnya sengit menurut gue ya. Itu sengit. Bahkan MU mainnya bisa lebih bagus. Kita baru main bagus pas ada kayak Havertz. Nah, iya. Sebelum ada kayak Havertz. Di Agustus itu gue ngerasa United yang menang itu pertandingan itu. Gue juga, jujur gue juga. Sumpah, makanya ini gue sih lumayan, walaupun tetap kayaknya lebih besar chance Arsenal untuk menang, tapi setidaknya ada perlawanan yang diberikan oleh United. Ya, 1-0 semoga lah. Aku optimis ada, cuman nggak mau terlalu bawa euforia gimana-mana karena apa itu? ya elah City. Lawan Bobo aja kalah lawan Bobo. Tapi kan enggak, gue tuh nggak nonton pertandingan ya. Gue mau nanya, Nottingham Forest kemana? Kenapa sih? Oh, waktu lawan Nottingham Forest. Ya, kan harusnya 9, gamenya 9 nih harusnya. Selisihnya ya kan. Bisa 9. Nah, kenapa? Gue sejujurnya nggak nonton soalnya. Gue punya sudut pandang. Ya. Arsenal tuh tim entertain, bro. Dia pengen Liga Inggris Begitu. nggak terlalu Dramanya tuh udah kelihatan ujungnya begini. Oke. Kalau menurut gue punya point of view Nottingham Forest habis dipegang Sondays tuh lebih punya pakem yang jelas. Satu. Terus yang kedua, dia tuh kan running from relegation gitu loh. Jadi dia nggak jatuh ke bawah. Ya satu-satunya, bahkan sampai menit akhir, mereka tuh jadi seri loh. Mereka ngulur-ngulur waktu, semua segala macem. Padahal sebenarnya dibilang nyerang banget, Arsenal itu adalah salah satu permainan terjelek Arsenal. Kalau kita sebagai orang yang konten gitu, lihat kolom komentar, semuanya tuh, kita biasa ngelihat komentar negatif. Cuman di pertandingan kemarin, itu bener-bener, peng! Ilham baru nge-post berapa? 15 menit gue ngeliat, udah 500 komen. Isinya 500. Semuanya marah. Tapi emang waktu itu apa ya, udah Nottingham Forest yang main begitu. Itu udah kayak low block lu kali 2 low block. Iya, bener-bener 8 orang. Kumpulin tuh nggak di kotak penalti, tapi di dalam gawang gitu ya, dikumpulin orang ya. Jadi dalam gawang. Terus lu ada satu momen, si Gabriel Jesus ngejar bola ke corner kick. Yang ngejar pemain Nottingham Forest ngejar tuh 2 orang. Kalau itu udah benar-benar di sudut gitu loh. Besok kita gitu aja kali ya. Nah tapi ini nih mau gue tambahin. Beda mentalitas. Yang main kayak gitu ketemu sama Arsenal itu tim kecil. Oke. Hari Minggu nanti dia mainnya di situ ya. Kan tadi kalau misalnya hari Minggu nanti MU ternyata main begitu ya.
Mainnya di situ dia. Tapi jujur menurut gua kalau MU ketemu Arsenal mainnya nggak pernah setengah-setengah, ini kayak final terus aja. MU gue selalu bilang, bahkan kemarin teman-teman gue yang fans MU gitu loh, nggak yakin City bisa menang. Walaupun di lubuk hati yang terdalam ada harapan kita pengen MU menang, tapi dari point of view gue, MU kalau ketemu tim gede, terbukti kan? Liverpool, Chelsea, lawan Arsenal sengit. Selalu bisa diandalkan. Iya, lawan Spurs aja kemarin kan 2 sama tuh. Ya United kan Spurs bukan tim besar. Oh iya bener. Ya United sering kepleset sama tim kecil, makanya Yang memang sering kepleset sama tim kecil betul, makanya pertandingan pertama kalah betul lawan Arsenal. Iya, benar. depan. Tapi kalau kita flashback lagi, gue ingat pertandingan pertamanya Carrick yang tadi kita singgung di tahun 2021, itu kan MU sempat menang 3-2 kalau nggak salah. Itu ada dramanya. Gol pertama tuh Arsenal 1-0 gara-gara Smith Rowe, si De Gea kan cedera kan, kepletak ke kakinya semua segala macem. Baru dibalikin tuh penalti Ronaldo lah semua segala macem. Kalau lu flashback ke sana, ini kan pelatihnya sama dua-duanya. Iya, Arteta sama Carrick. Dan secara gameplay Arteta jauh sih, udah berevolusi, udah banyak ininya. Carrick mungkin belum terlalu banyak perubahan yang kelihatan karena dia nggak jadi pelatih manajer tim besar, jadi kita nggak bisa nebak. Mungkin yang kata Sasko tadi, privilege itu bisa menjadi advantage, tapi karena udah bertanding sekali kita jadi punya ini. Tapi dari pertandingan yang 2021 kemarin, menurut lo bisa diimplementasikan hal yang sama nggak di match nanti? Satu-satunya yang bisa dibawa ya semangatnya aja. Karena semuanya udah berubah. 2021 Arsenal sama squad yang sekarang improvementnya gede banget ya udah. Sedangkan United juga mau dibilang improvement tapi segitu-gitu aja, yang penting berubah. Cuman jadi yang dibawa, kita udah pernah menang nih lah. Arsenal bener. Historinya yang bisa dipegang lah gitu. Apalagi ini salah satu banter yang menurutku cukup oke. Pep aja dikalahin apalagi muridnya gitu. Itu dia. Ada. Tapi Carrick tuh tipe pelatih yang suka, maksudnya kayak Arteta, Jurgen Klopp kan dia talkative, terus juga passionnya kelihatan kan. Kayak teori banget ya si Carrick ya. Dia aja bilang anteng dia. Dia aja bilang orang pintar aja dia. Dia bilang gini, ntar selama gue yang latihan fisik atau yang bener-bener di lapangan tuh akan gue kurangin lebih banyak ngobrol tim talk soal teknis gitu. Jadi heart to heart gitu ya. Mungkin bonding mereka akan lebih ngutamain bonding pemain yang mungkin itu yang nggak bisa dikuasain sama Amorim di backroom gitu. Ya, gue setuju sih. Pendekatan itu kayaknya paling cocok buat MU. Karena MU tekanan dari media, tekanan dari fans itu besar. Sehingga pemain tuh jadi pengen trying to be someone pada saat masuk lapangan kan. Kayaknya pendekatan itu yang paling cocok. Terbukti kan waktu Giggs megang, Ole megang, yang caretaker lah. Posisi abang-abangannya tuh oke. Cuman kan gue inget juga, kalau nggak salah Eriksen pernah ngomong kan. Amorim tuh mantan pemain juga loh. Enggak, maksud gue kan di MU, di Class of 92 dan masa kejayaan MU 2008. Anak muridnya Alex lah. Iya, murid Alex tuh bener-bener influence-nya gede kan kayak MU. Tapi Eriksen kan sempat ngomong kan, even waktu itu pas dia juara FA apa EFL apa Europa League ya, yang dia ngomong, intinya si Eriksen tuh ngomong, gue capek di sini karena lo akan terus dibandingin sama sejarah masa lalu. Yang ujung-ujungnya ya pemain susah mau berkembang, ujung-ujungnya lu dibandingin sama masa lalu. Dan gue kalau sama MU-nya sekarang, jujur gue sebagai perspektif, gue salah satu orang yang paling benci sama MU karena gue hidup di era itu kan, di era MU Arsenal tuh something. Sampai akhirnya di musim ini gue kayak, enggak sih, kayaknya nih udah nggak sehat sih buat kita bersaing. Tapi yang bikin tambah nggak sehat tuh legend-legendnya MU ini nih, kayak apa masalah mereka? Sampai kemarin Roy Keane ditolak kan buat bikin podcast sama Michael Carrick kan. Yang nolak dari timnya lagi. Dari tim MU kan. Jadi Carrick si Roy Keane kan dari Sky apa ya? Iya, Sky. Sky main wawancara, ternyata ke reveal yang wawancara itu si Roy Keane, tim United-nya jangan. Akhirnya ngobrolnya masih Neville apa siapa ya? Sama aja dong. Sama aja itu. Cuman nggak mau sama Roy Keane. Mungkin udah terlalu banyak yang dia yeping di luar gitu ya. Kalau menurut gue sih bukan itu. Di MU kan masih hari itu bos yang paling tua itu, yang benci banget. Kemarin masih tawa-tawa itu ya. Masa pas menang MU 2-0 yang disorot pertama muka bapak itu. Itu
bentar lagi jadi patung. Jadi patung itu bentar Bentar lagi lagi. jadi presiden dia itu. Tadi kan itu perspektif dari fans United. Nah, kalau Iya. dari fans Arsenal untuk menghadapi besok. Oh, gue optimis lah. Ya, gak ada alasan buat takut sama MU. Mau pelatihnya baru, ya kan? Mau semangatnya baru juga. Ya sekarang Arsenal lagi apa ya? Inclining ya secara performa. Kita baru kalah berapa kali cuy di liga? Apa di semua kompetisi kayaknya baru 2 kali deh. Jadi lawan MU meskipun gue sering bilang setiap lawan MU, Arsenal lawan MU kodamnya tuh keluar. Ya, MU lagi setuju. jelek, tiba-tiba lawan Betul. Arsenal mainnya bagus. Ya. Tapi di Emirates ya 9 tahun terakhir kita belum pernah kalah. Terakhir kalah sama MU di Emirates itu tahun 2017, 18 gue lupa. Pokoknya 9 tahun yang lalu. Lingard itu ya. Ya, zaman-zaman ya Lingard yang sama Lukaku. Lingard Lukaku ya betul. Jadi udah lama banget. Ya, jadi rivalitasnya tuh di sosmed doang kayaknya. Mungkin kalau di lapangan, tapi sebenarnya gue merindukan itu, ya nggak Pak? Kita merindukan itu kan. Gue jujur, yang gue harapkan adalah perkelahian sebenarnya. Jujur aja, mau menang, mau kalah, mau seri. Karena kita kan, maksud gue hidup di era itu gitu. Iya. Di era itu, di saat main tuh baik-baik aja, gue cuma ngelihat Bruno ngambek-ngambek, ngomel-ngomel ke wasit tuh kayak, kenapa gue nggak suka banget sama Bruno? Karena kayak kapten MU yang gue tahu dari dulu tuh galak. Ini bener ya, bisa gitu loh. Kalau Maguire gitu kan kayak, apa lo mau apa gitu, gue kayak, gue bayangin Maguire sama Declan Rice gitu ngadu hidung gitu, dua-duanya langsung banget, tak gitu. Tapi kalau gue pribadi, gue ngeliat pertandingan besok sih, gue pribadi percaya diri pasti ada. Cuman baik lagi Arsenal itu selayaknya apa yang diomongin sekarang 3 musim terakhir, selalu bilang mental juaranya nggak ada, selalu bilang nggak bisa manfaatin momentum. Sekarang momentum kalau dari segi beban, dua-duanya lagi memiliki beban yang sama. MU cuma 1 kompetisi. Ya. Terus pelatih baru abis menang 2-0 lawan City. Terus pemain baru seger semuanya, Maino Yeping semua segala macem, legendnya Yeping semua segala macem. Arsenal 3 musim nggak juara-juara, fansnya juga ada beberapa yang memberi aura kayaknya terlalu percaya diri, quadruple apa semua segala macem. Dua-duanya kuat di sosial media kan fansnya kan, bacot ya. Jadi siapapun yang menang yang kalah, sosial media akan meledak sih. Minimal tuh di beberapa negara di take down sih. Lagi ramenya. Tapi kalau dari pandangan fans Arsenal, gue penasaran ya. Dari sisi mana kira-kira Arsenal bisa tumbang sama United di pertandingan besok? Karena kalau kemarin lawan City kan ternyata counter attack-nya United yang Counter attack juga sama. Counter attack. Hanya itu aja ya? Counter attack-nya Garis lain ya? Arsenal itu, ya ini gue ngambil contoh ya waktu, karena tadi gue bilang kan, gue inget match United lawan City kemarin, ngingetin gue waktu Arsenal lawan City juga. Dan Arsenal waktu itu kebobolan sama Haaland tuh waktu transisi. Transisi pas lagi counter attack juga. Jadi gue nggak tahu, karena setelah pertandingan lawan City, jarang tuh Arsenal ketemu lawan yang begitu. Yang biasanya emang ya udah mereka low block bertahan, memang ngandelin counter attack juga. Cuma Terakhir ini 2 tuh si Glasner sama Iraola mainnya gitu. Ya kan apa? tapi Bournemouth sama Crystal Palace. akhirnya kan nggak terlalu Iya. nggak terlalu berefek lah. Cuma kan karena United ini kan dari dulu counter attack-nya emang apa ya? Mantap. DNA counter attack-nya tuh mau dilatih siapapun nggak pernah hilang. Kick and rush-nya itu nggak hilang. Rasanya kasa. Itu kalau lu tanya dari segi mana, gue dari situ. Gue ada satu lagi. Fit semua kan? Apa? Fit semua kan? Enggak. Kalau Fiori, Kalau Kincaid Fiori nggak ada masih kita. belum, Hincapié masih belum. Bek kiri kita, Timber cuy, bek kanan. Yang ngegolin musim lalu nggak ada loh. Kemarin. Emang di situ kan mainnya dia. Enggak, Timber bek kanan. Terus bek kanan siapa Haris sekarang? Ben White. BWT. Atau bahkan Luis Kelly bisa bek kiri. Wah, kalau Luis Kelly sih Habis sih. Di Berarti kan exploit sayap kanan sama siapa? dia sama Ahmad. amat ya. Iya dia habis itu. Udah nggak sprint gitu mah habis. Ujung-ujungnya sekali baru menit 15 kartu kuning tuh. Gue yakin itu. Nggak bisa dia ngejar-ngejar main gitu. Gue sama satu lagi. Arsenal kan di awal musim dibilang set piece FC. Ya, Tapi kalau pandangan gue masih itu. Kalau maksud gue, MU juga set piece-nya golnya banyak loh. Cuma 1 kompetisi, tapi selisih gol ya sama Arsenal. Sekarang karena Arsenal 3 kali kalau nggak salah kemarin, tambah kemarin tuh si Trossard si Gabriel Jesus golin lagi. Arsenal lebih banyak, sebenarnya selisih 1 atau 2. MU cuma 1 kompetisi bisa selisih tipis. Arsenal di segala kompetisi.
Jadi menurut gue set piece-nya MU itu juga menjadi sesuatu. Free kick, sekarang Bruno udah di posisi yang dia idam-idamkan. Otomatis free will otak dia tuh nggak terlalu banyak pikiran. Jadi kalau nge-shoot bisa lebih konsentrasi. Mason Mount kemarin ngegolin yang geser lewat bawah gitu kan kalau nggak salah. Corner sih gue nggak terlalu banyak yang keinget karena set piece-nya kan macam-macam. Yang gue inget cuman yang golnya Dele lawan Spurs di menit-menit akhir. Ya. Dan menurut gue gayanya sama, dia punya Salibanya di sana kan, yang gangguin kiper. Aduh. Si Casemiro ya, tugas Casemiro. Iya, tugas Casemiro lah. Ya pokoknya dirty works tuh pasti udah ada lah. Kalau nggak Casemiro, Maguire tuh udah pasti target kan. Maguire tuh kayak kayak Gabrielnya. Sisanya tuh siapa tuh yang ngacak-ngacak? Kalau nggak Lautaro seperti Lisandro, Licha. Jadi dua itu kan emang tugasnya tuh dirty works mereka yang ngelakuin gitu loh. Dan yang paling menarik antara Arsenal sama MU itu ada aja mainnya tuh nggak 100% bersih biasanya. Ada aja, spicy-nya tuh ada walaupun sparks-nya nggak seindah sebelum-sebelumnya. Minimal yang gue inget Rashford habis selebrasi gini. Saka. Habis itu si Licha habis ngegolin soal Anthony yang Arsenal kalah. Debut ya? Iya, itu debutnya golnya. Dia main 90 cuman 30 menit apa 40 menit ngegolin cuman itu doang. Iya. Sisanya enggak ada kan. Bener dia golin bener-bener kayak gue harapan MU ini. Iya. Ya kalau dibilang United sekarang main set piece FC ya amati tiru modifikasi aja sih Pak. Iya, jadi anjir ternyata works ya gitu. Kenapa nggak kita coba juga. Sama ada satu rahasia United yang mungkin akan jadi diremehkan sama tim lain, cuman beberapa kali works juga. Lemparan ke dalam, Bang. Benar. Dalo. Yang lempar Dalo, benar. Dalo Pratama. Gue nggak itu loh. Lebih worse daripada Declan Rice. Ada yang jadi gol kah? Ada. Okay. Ya meskipun kita kalau Gol Sesko pertama ya? Iya. Gol Sesko pertama. Meskipun ketika Dalo ngambil Dan kita second ball. kayak gedek gitu. Rebound. Aduh, so-soan sih nggak usah gitulah. Tapi ternyata works aja gitu, iya. Kita baru mau mulai kan? Kita baru mau cari pelatihnya. Cuman dari awal kan kita udah mulai main kayak gitu kan. Yang lawan siapa tuh yang kita langsung nendang ke depan, habis itu pressing, ngarepin corner dari pojok. Cuman yang paling ngeri adalah ketidakkonsistenan wasit lagi nih. Ini wasit. cukup. Belum ketahuan ya wasitnya siapa ya? Wasit siapa belum ketahuan ya? Belum ketahuan ya? Nah, itu juga akan jadi. Semoga aja Anthony Taylor ya. Jujur waktu match pertama ada tuh wasitnya tuh Ada salah-salahnya mulu lah. Ya meskipun Tapi kalau MU sama Arsenal yang main, pasti akan ada aja salahnya. ada sih. terus pasti. Iya. Ya meskipun ntar satu momen Arsenal diuntungin, ntar Ya benar. Nggak ada yang benar-benar Diuntungkan terus ya. Iya. Kalau kita sebagai fans Arsenal sih, ya take your own medicine aja sih. Di era Fergie kan, ya mana ada pelatih punya nickname sendiri di menit akhir. Fergie time itu cuma Fergie doang, bro. Ada beberapa wasit ngasih testimoni. Iya, gue bukannya ada pressure dari dia, cuma gue takut aja sama dia ngeliatin gue melotot tuh kayak buset. Itu namanya aura, Pak. Iya benar. Aura, Pak. Kodam. Iya. Kodamnya jujur, gue akuin sampai sekarang aja nggak ada berani ngusir itu. Player to watch. Nah ini menarik karena menurut gue head to head itu sebenarnya dari awal musim tuh udah ada satu nama nih. 2 striker yang diperebutkan di awal. Iya. Lagi cedera tapi cedera kan? Enggak kan udah sembuh. Udah sembuh ya? Udah golin 3 gol pas lawan John Fletcher. Tapi emang nggak dimainin aja kemarin. Iya, ya ujung-ujungnya kan Momo jadi ini. Menarik sih ini. Kalau Perebutan. waktu match pertama belum main 2-2 kan? Ya. Belum. Karena setelah main 4 back, MU kelihatan ini belakangnya lebih solid. Semua segala macam. Walaupun belum ada De Ligt. Belum ada lagi benar, lagi cedera, masih cedera. Dan nanti ada reunian 1 staf kepelatihanan, 1 mantan pemain. Oh iya. Eden Haven sama Gabriel Heinze. Benar. Tuh. Nah, Sekarang staf kepelatihannya Carrick juga beberapa pemain kok, Evans sama Jonathan Woodgate. Oh iya. Itu mungkin yang jadi salah satu kayak Arteta sama Heinze kan kayak ngerti gimana rasanya main, gimana. Ya, Mungkin ya. itu Punya POV player di situ. Iya, mungkin di situ tuh. Itu dia bawa juga dari Middlesbrough ya?
Iya, Woodgate Si Woodgate. tuh teman dia di Middlesbrough. Yang Evans kan ya karena abang-abangan aja. Situ aja. Iya, di situ. Nganggur nggak? Buruan sini lah. Old Trafford Enggak, tapi sini. lo ini gak sih, maksud gue kalau zaman Johnny Evans tuh gue penasaran. Karena di Leicester kan dia bagus banget. Iya. Begitu di MU, gue ingat banget MU dulu Johnny Evans lebih parah daripada Maguire gak sih? Iya. Iya kan, bener-bener aura jeleknya tuh kayak, ya udah ngapain momennya, sih? ya. Maguire tuh Evans masih tuh mending bekas juara. Johnny Evans bener-bener dari akademi dimainin, katro, maksain, aduh. Padahal dia anak MU lagi bagus-bagus ya kan? Justru karena lagi bagus-bagus ya kayaknya. Jadinya, Ketutup. jadinya Iya, pemain betul. yang... Jadi lebih ke barat ketutup sih sebenarnya sih. Iya. Dia tim player aja. Tim Iya. lagi bagus ya bagus, tim jelek Iya. ya dia jelek gitu. Player to watch lo dari Arsenal siapa? Declan Rice sih kayaknya. Iya. Serem Rice. sih, Declan Rice gue. Rice, ya, Trossard benar. sih kalau Gue serem Terus tendangan-tendangan jauhnya sih dia. Apa kayak second ball dia dari belakang. Bung, Yes. wah gue takut itu sih. Declan Rice tuh king of second ball. Iya, itu gue serem sih. Lu bisa Soalnya dibiarin bola, lu pegang dulu aja bentar. Jadi dari belakang dia. iya. Tapi dua nama yang disebutin beneran, maksud gue kita sebagai fans Arsenal emang lagi nyembah mereka berdua banget. Trossard tuh salah satu pemain Impact yang Trossard season ini sama Declan Rice. aku sangat idolain bisa ke United waktu dari Brighton ya. Trossard sama Solly March. Oh iya, iya, Solly iya, March-nya iya, Brighton dulu kanan sama kiri kan Iya. itu kan. Nah, kenapa ke Arsenal dan bener-bener Pakai di sana. kepake banget cara main dia tuh bukan yang kita bisa ngandelin dia, tapi ketika kita punya momen Iya, Trossard dia bisa menurut iya. gua pemain momentum lah. Iya, iya. Jadi Iya. mungkin apa kan dulu kan ceritanya Trossard ini super sub. Hmm. Ya, dia kalau main dari awal jeleknya minta ampun. Oh gitu. Tapi kalau masuk babak kedua jago banget dulu. Nah, sekarang menurut gua Bagus dia starter. Iya. Peran dia benar-benar momentum player itu. Iya. Ya once lu kasih dia ruang, terus dia bisa Tepatnya semenjak abis naik gaji, Pak. Abis naik gaji berubah mainnya. Kenapa jujur. tadi gue deklarasi serem? Karena Sané Lammens di United itu tuh buat clean sheet sebenarnya tuh susah banget kita ngelihat Lammens clean sheet karena ada aja dia kebobolan dan kadang kebobolannya tuh masih di kebobolan yang kayak masih bisa dah sebenarnya gitu. Bisa, Apalagi kalau iya, maksudnya. iya, apalagi kalau tiang-tiang jauh gitu. Gua kalau nonton jauh. Sané Lammens tuh dia bagus, tapi dia nggak bisa nangkep bola. Iya. Dia nepis. Kalau kan? refleks, kalau bola deket nih, bisa dia. Tapi kalau yang tadi kayak modelan si Declan Rice gitu, nah itu malah justru Flashing lah. ya agak serem gua, Naruh jujur. bola, Makanya naruh bola di mana gitu. iya, itulah kenapa Declan Rice Gio menurut kira gua- habis flashing lagi kemarin. itulah menurut gue player to watch-nya. sejujurnya Declan Rice habis gue Real Madrid, nggak ada lagi dia begitu. Iya betul. Masa? Nggak ada. Oh iya ya. Nggak ada. Oke, oke. Nggak apa-apa. Kalau tenang United aja. siapa? Paling Kalau Saka yang ngajarin kita. Pasti ada palingnya. Apaan? Kalau United, Bagus banget semuanya. Bruno Gua- Fernandes menurut gue adalah pemain yang meskipun dia punya season jelek, tapi pas ketemu sama Arsenal tiba-tiba- Better than Odegaard? Better than Odegaard sekarang musim ini. Iya, season ini ya. Musim ini better than Odegaard. Better than Odegaard. Dia punya set skillnya Eze sama Odegaard jadiin satu. Setelah dia bisa main di central midfield kemarin. Kalau gua mungkin Casemiro sih. Tetap menurut gua key role di MU season ini tanpa ada Casemiro kayaknya ya itu terbengkalai semua kan. Amorim main sebenarnya bagus kan. Beberapa di babak pertama tuh benar-benar dominasi, passingnya oke, serangan bagus. Babak kedua udah menit 70, 60, udah kan Ugarte gelombang mengerikan itu datang. Casemiro ditarik. Gue sih ngeliatnya gitu ya. Gue nggak tahu. Casemiro mungkin secara tackle, secara positioning nggak terlalu bagus. Tapi gue nggak tahu mungkin aura itu kali. Casemiro tuh kalau main tuh bener-bener beng gitu loh. Pemain-pemain tuh CL-nya masih tenang kuat. bos. Ya, dia punya mental yang lebih oke daripada para pemain lain gitu. Kayak gue tahu nih harus ngapain, nggak perlu capek-capek lari gitu. Dia bisa ngatur ya meskipun sekarang umurnya udah segitu. Kayak emang main 90 menit juga kita udah kasihan gitu kan. Kayak emang ditarik tuh ya udahlah gitu. Menit Iya, 80 ditarik iya. tuh kita udah ngertiin gitu. Cuma dia- selama dia ada di lapangan tuh kayak ngerasa aman ya. Selalu solid gak dia tuh? Selalu. Apa musim lalu tuh kan bisa jadi Kalau- weak links gak sih musim lalu tuh dia? Iya, musim seperti- lalu ya. Kalau musim ini emang yang megang. Justru kalau nggak ada dia hancur. Iya. Oh, musim ini. Iya, metronoman lah. Nah. yang ngatur ini. Tapi itu menurut kita guys. Jadi menurut Mas Tama, menurut Sanskui, Ilham sama gue, kita punya player to watch masing-masing. Skor, mungkin sebelum kita closing, prediksi skor aja dulu deh. Tipis-tipis aja. Kalau gue tadi 1-0. 1-0. Gue masih berharap United menang sebenarnya. Iya. 2-0, 2-2.
Arsenal ya. Dan kalaupun Arsenal kalah kan, ini masih jauh lah. Tenang aja lah, bro. Kasih lah, bro. Enggak. Ya nggak? Kita kalah sama MU bukan takut dikejar. Tapi gengsi. benar sih. Pas apa? Karena pasti ributnya 2 bulan ya. Iya benar, jujur. Iya. Habis menang lawan City, menang lawan Arsenal habis sih. Udah. Tsunami Trophy muncul. Nah. Mas Tama berapa? 4-1 United. Bagus. Ini baru Fans United. Tapi itulah prediksi kita. Belum. Jangan hindar. Gua 8-2 United. Amin ya Allah, itu amin banget ya Allah. Ada jutingan tuh, amin. Momen paling hancur gue sebagai fans Arsenal. Aduh, dibawa lagi. Ini. Ya Allah. Yang makin depannya pindah ke MU ini. Ini gue kalau lihat ini selalu ingat sama Jenkinson. Kartu merah itu, Pak. Jadi kita kartu merah ini. Kartu merah ini. Kartu merah. Aduh. Nanti sampai ketemu di tanggal 25 berarti ya. 25. Kita lihat aja apakah kepercayaan diri United yang mulai tumbuh akan bisa terbayar atau konsistensi Arsenal yang mulai goyang. Masuk. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.